mahasiswa Muhammadiyah. Kepada yang bertugas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan nomor Romawi 31 garis miring A strip 1 garis miring 2024 tentang pengesahan komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan DPP IMM tentang pengesahan komposisi kepengurusan DPD IMM Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026. Pertama, mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026 dengan komposisi personalia sebagaimana terlampir. Kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagai amanah untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan 9 November 2024 Masehi. Pimpinan Ketua Umum Rian Betradelza ditandatangani, Sekretaris Jenderal Muhammad Zaki Mubarak ditandatangani. Kepada nama-nama yang saya sebutkan, silakan menempati posisi yang sudah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026. Ketua Umum Cakti Floba Morinci Akiri. Ketua Bidang Organisasi Bambang S. Golu. Ketua Bidang Kader Ocha Dedi Septiadin. Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik Misran Manapa. Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan Umar D. Kelly. Ketua Bidang Pendidikan Bahasa dan Potensi Akademik Bunda Yusfira Abdurrahman. Ketua Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi Zulkifli Syukur. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Cici Usratus Saida. Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Abdul Hamid Kadir. Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Fitriah Khairani. Ketua Bidang Imamati Dewi Handayani. Ketua Bidang Tablik dan Kajian Keislaman Hasbi Sidik. Ketua Bidang Seni Budaya dan Pariwisata Santriwati Putri Ahmad. Ketua Bidang Olahraga dan Kepemudaan Afrizal Khaidir Madi. Ketua Bidang Lingkungan Hidup Fuad Sabilil Haq Abdullah. Ketua Bidang Kesehatan Rifki Kinanggi. Ketua Bidang Maritim Sirajuddin Koli Koda. Ketua Bidang Agraria Ridwan Holo. Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan Muhaimin Juma. Sekretaris Umum Arman Syah Karabi. Sekretaris Bidang Organisasi Ramini Hardianti. Sekretaris Bidang Kader Adi Saputra M. Gorang. Sekretaris Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik Abdullah Rahmat Hidayat. Sekretaris Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan Nur Fadilah Hasan.
Sekretaris Bidang Pendidikan Bahasa dan Potensi Akademik Herniati H. Manapa. Sekretaris Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi Sri Hardianti Tut. Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi Rizky Alvan Nopiantola. Sekretaris Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Amri J. Laba. Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Khofifah Fahrul Tunisa. Sekretaris Bidang Imawati Ningsi Rajia Dopu. Sekretaris Bidang Tablik dan Kajian Keislaman Islamiyah Usman. Sekretaris Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata Muhammad Kamis. Sekretaris Bidang Olahraga dan Kemudaan Ilham Fauzi Magi. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup Bregon Dison D. Banimo. Sekretaris Bidang Kesehatan Latif M. Lajar. Sekretaris Bidang Maritim Wahyudi Burhanuddin. Sekretaris Bidang Agraria Wiwin Nurdin. Sekretaris Bidang Buruh Tani dan Nelayan Khalid Laba. Bendahara Umum Asman Estoda. Ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan 9 November 2024 Masehi. Pimpinan Ketua Umum Rian Petra Delza ditandatangani, Sekretaris Jenderal Muhammad Zaki Mubarak ditandatangani. Pengucapan ikrar oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan diikuti oleh Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah NTT periode 2024-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk imawan dan imawati yang berada di panggung, ikuti yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Seraya memohon petunjuk dan berkah dari Allah, dengan tulus ikhlas saya berikrar. Satu, akan menjalankan kepemimpinan ikatan dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, dengan tetap berpegang teguh kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta mengindahkan segala peraturan dan undang-undang yang berlaku di negeri Republik Indonesia. Dua, dalam mengemban amanah kepemimpinan, kami akan tetap taat kepada ketentuan serta prinsip-prinsip organisasi, baik dalam ikatan maupun dalam persyarikatan Muhammadiyah, serta menjaga nama baik organisasi. Tiga, dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan, kami akan tetap
serta arahan dari pimpinan organisasi dengan tidak meninggalkan prinsip musyawarah. 4. Bahwa segala pengabdian yang kami lakukan dalam menjalankan kepemimpinan ikatan hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Baik dengan telah selesainya Imawan dan Imawati mengucapkan ikrar pengukuhan tersebut, maka pada hari ini Imawan dan Imawati sekalian telah sah sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur. Saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, serah terima jabatan. Kami mengundang Kakanda Taslim Rupa selaku Ketua Umum Demosional Dewan Pimpinan Daerah IMM NTT untuk dapat mengambil tempat duduk. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tampuk kepimpinan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur saya serahkan kepada Ketua Umum DPD NTT Anta Jakti untuk ditindaklanjuti. Bismillahirrahmanirrahim. Tampuk kepemimpinan dan amanah Ikatan Roda Organisasi DPD NTT periode 2024-2026 saya terima dan akan amanah dan siap menjalankan segala perintah organisasi secara baik. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan dan penandatanganan berita acara. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur serah terima jabatan pada hari Rabu tanggal Jumadi Akhir 1946 Hijriah bertepatan pada tanggal 3 Desember tahun 2024 Masehi di hadapan saksi-saksi telah diadakan pada terima jabatan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur periode 2022-2024 kepada Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026 yang telah diwakili oleh masing-masing pihak sebagai berikut: nama Taslim Rupa,
NIA 12/24/1101-223 jabatan Ketua Umum DPD IMM NTT Nusa Tenggara Timur periode 2022-2024 sebelumnya yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Sakti Promolice Akhire NIA 0823-233 jabatan Ketua Umum DPD IMM Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026 terpilih yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Kedua pihak telah bersepakat untuk melaksanakan serah terima jabatan kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur DPD IMM NTT sebagai diatur dalam diktum pasal-pasal berikut. Yang pertama, pasal 1. Pihak pertama menyerahkan kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur kepada pihak kedua, dan pihak pertama menerima dan meneruskan kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur. Pasal 2. Sejak diterima serah terima ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab kepemimpinan dalam organisasi telah diambil alih sepenuhnya oleh pihak kedua. Pasal 3. Hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengenalan keuangan serta inventarisasi kekayaan organisasi lainnya sebagai yang telah dilaporkan dalam musyawarah Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 sebelumnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Kupang tanggal 2 Jumadi Akhir 1946 Hijriah bertepatan pada tanggal 3 Desember tahun 2024 Masehi. Pihak pertama Kakanda Taslim Rupa NIA 12/24/1223. Pihak kedua Sakti Promolice Akhire NIA 08/28/23. Saksi-saksi. Saksi yang pertama DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saksi kedua Kakanda Amin Tahir. Saksi yang ketiga Ketua GP Ansor Nusa Tenggara Timur. Saksi yang keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kakanda Junaidin. Yang kelima Kakanda Ismail Samau. Yang keenam Kakanda Suwadi Anas sebagai Demisioner Bawaslu Kota Kupang. Kami mohon kepada nama-nama yang sudah dibacakan untuk bisa ke depan dan menjadi saksi dalam hal penanganan berita acara.
PPH-DPD NTT sudah dilantik untuk kembali ke tempat masing-masing. Memasuki acara selanjutnya, sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur terlantik. Kepada Kanda Cantik disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kakadaku yang Bertra Denza, beserta pendampingnya kalau di organisasi biasa kami. Selamat hormat juga dengan beliau. Beliau inilah, kalau kami bilang kami sesama anak ini, saya juga ini, beliau juga ini. Inilah kakadaku, Ketua GP Ansor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak sudah hadir pada forum ini. Kemudian Ketua PWNA NTT beserta jajarannya, Manajer Ops PT Kawana, kakakku Al-Furqan Efendiria, ada kakakku Ismail Hamzah. Terima kasih kakakku. Oh ternyata kakakda Ishari ini juga Ketua GP Ansor NTT juga ditemani oleh istri beliau, maksudnya istri organisasi. Selamat datang kakakda Dewacan. Terima kasih. Dan juga saya juga melihat ada teman-teman OKP yang berkesempatan hadir. Terima kasih teman-teman sekalian, OKP nasional maupun OKP lokal. Mohon maaf saya juga lihat yang pakai selayar-selayar ini. Izin saya ini agak greget kalau melihat ini. Saya sedikit sapa, izin ya. Salam Lestari. Salam Lestari. Nah, kakak-kakakku izin. Ini saudara-saudara kita yang memperjuangkan kondisi lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian hasil kecintaan. Ada dari Mapala Undana, ada dari Mapala Muhammadiyah Kupang, ada dari Mapala UCB dan Mapala Stikom. Terima kasih sudah menghadiri kegiatan ini. Selanjutnya, singkatnya, hadirin wal hadirat yang mohon maaf, saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kakak-kakakku sekalian, hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin saya percepat saja sambutan saya, nanti lebih banyak nanti dapat ceramah-ceramah dari pembicara-pembicara berikutnya. Kakak-kakakku sekalian, mungkin yang paling pertama saya ingin ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena dia akan mungkin banyak hal yang tidak berkenan di dalam hati, sehingga ada saya melihat senior-senior yang sedikit ada tegur-tegur di belakang, atau saya mohon maaf mungkin karena keterlambatan kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian saya mewakili teman-teman saya juga yang tadi disebutkan namanya tetapi tidak sempat hadir. Di sini saya ingin mengungkapkan sebuah fakta bahwa rekan-rekan kami yang tadi disebutkan namanya tidak sempat hadir hari ini, mereka masih berada di dalam
kapal cepat menuju Kupang. Insya Allah jam 5 nanti mereka sampai. Kemudian saya ucapkan juga permohonan maaf karena adinda-adinda kita ada di IMM NTT kebanyakan menyuksesi agenda besar kita, agenda Muhammadiyah yang kita sebut Tanwir dan Milad Muhammadiyah. Kalau Tanwir itu kalau di bahasa umumnya itu seperti rapat koordinasi nasional, mirip-mirip seperti itu. Nah, adik-adik kita itu kata mereka rata-rata dari 4 hari, 5 hari yang lalu sudah disibukkan dengan agenda itu. Jadi saya mewakili mereka semua untuk menyampaikan permohonan maaf. Saya teman-teman Mawati, rekan-rekan OKP, Organda, dan tamu hadirin yang berbahagia sekalian, sebuah tema yang kami angkat pada kesempatan pengukuhan kali ini, yaitu IMM untuk semua, menghadirkan kemakmuran untuk semua. IMM untuk semua ini siapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang pertama untuk semua itu adalah kader IMM itu sendiri, di mana harapan kami, gerakan kami ke depannya adalah kita bisa membuat kesetaraan, kita bisa menyediakan sebuah ruang untuk adik-adik kader-kader bisa bertumbuh dan kembang sehingga bisa menjadi tokoh-tokoh bangsa ke depannya. Selanjutnya, untuk siapa lagi? IMM untuk semua ini, untuk masyarakat Indonesia, di mana kita ketahui sekarang banyak dinamika bangsa yang terjadi, polemik yang terjadi. Akan tetapi, apakah kehadiran IMM itu bisa mengatasi polemik tersebut? Baik mulai dari isu pendidikan, isu lingkungan, hingga isu tentang kemiskinan. Nah, inilah kita mempersiapkan IMM bukan hanya untuk IMM atau Muhammadiyah itu sendiri, tetapi untuk masyarakat juga. Kemudian untuk siapa lagi? Untuk Indonesia dan dunia. Ini perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena kedepannya, bahkan hari ini kita sudah merasakan bahwa persaingan yang terjadi, bahkan bersentuhan langsung dengan kita, itu adalah persaingan skala internasional. Maka dari hari ini saya berharap ke depannya kita bisa memkokohkan barisan, menguatkan spirit kita, spirit ideologi Ikatan Mahasiswa, kemudian menjunjung tinggi moto kita, anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual. Kemudian menghadirkan kemakmuran untuk semua. Nah, di sini sudah menjadi hal yang bukan rahasia umum lagi, bahwa untuk mencapai yang namanya kesejahteraan, untuk mencapai yang namanya kemakmuran, itu tidak bisa, bukan gayanya lagi saat ini, untuk kita bergerak secara sendiri-sendiri. Makanya hari ini mungkin teman-teman OKP merasa baru, ada yang menggunakan selayar. Ini baru ya, organisasi apa? Inilah apalah. Kemudian ada organda-organda yang mungkin teman-teman baru lihat mukanya wujud. Kemudian menggunakan alma mater tercintanya. Ya, ini memang tujuan kita. Kita ingin menghimpun sebanyak-banyaknya, mengikat sebanyak-banyaknya, mengkonsol sebanyak-banyaknya sebuah kekuatan dari berbagai elemen untuk bagaimana kita bisa berjuang ke depannya, bisa memajukan dan memakmurkan untuk bumi global orang. Mungkin saya terlalu banyak bicara. Kalau di WA juga saya mohon maaf karena banyak terlalu WA. Itu kakak-kakak paling sering diserang, kakak paling ganteng tadi karena Amin Tahir, kakak Komisioner Bawaslu Kabupaten Kupang, kakak DPR Provinsi. Itu saya sering WA beliau. Nah, WA beliau sampai mungkin tengah malam, mungkin saya WA mungkin ya itu memang mendesak kata itu. Mendesak sekali. Sehingga WA kami mohon maaf kalau sampai ada agenda Imawati panitia yang WA sampai tengah malam sehingga mengganggu jam-jam istirahat kami. Tetapi upaya yang kami lakukan itu adalah untuk satu semangat, yaitu untuk memajukan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagaimana tema besar, visi besar yang kami angkat untuk satu periode depan, IMM untuk semua, menghadirkan kemakmuran untuk semua. Mungkin akhir kata saya tidak berpanjang kata lagi karena ketua panitia tadi sudah menutup dengan pantun. Saya izin, saya tidak mau kalah.
Jika ada jarum yang patah, Asik. janganlah simpan di dalam hati. Jika ada kata yang salah, janganlah simpan di dalam hati. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada waktu yang luang, bolehlah kita berjumpa lagi. Billahi tisabil haq, astagfirul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Demonstran kepada Kantor Asli Rupa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi alladzi arsala rasulahu bil huda lil haqq zikrahu wa kafa billahi shahida. Pertama-tama selaku hamba Allah yang bertuhan patut kita naikkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur periode 2024-2025. Yang terhormat Kakandaku Dian Petra Jelja selaku Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, selamat datang di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur bersama Kakanda Zaki, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang kami hormati Kakanda Junaidi Hasan selaku Sekretaris Vokal dan anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati juga Kakanda Ketua DP Ansor, Ketua dan Sekretarisnya yang berkesempatan hadir pada momentum kesempatan ini. Yang kami hormati juga Kakanda Sumardi Anas selaku anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Kupang yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Kakanda Amin Tahir, dan yang saya hormati pula singkatnya rekan-rekan OKP Cipayung Plus yang berkesempatan hadir. Kami titipkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk bagaimana berkolaborasi bersama untuk bagaimana membangun NTT ini ke depan. Dan singkatnya para hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, himawan-himawati sekalian. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memiliki potensi dan memiliki peran penting untuk bagaimana membangun secara eksternal di tubuh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri dan secara eksternal untuk bagaimana membangun provinsi NTT ini sendiri. Ini tentu bukan hanya
bank secara personal atau individual, namun harus bekerja kolaboratif untuk bagaimana kemajuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan kemajuan Nusa Tenggara Timur ini secara pemuda selaku tongkat estafet sebagai pemimpin masa depan dan untuk bagaimana NTT ini dapat berkembang secara baik, maka peran penting untuk bagaimana pemuda ini harus berjuang bersama, berkolaboratif. Semua elemen, semua kemampuan yang dimiliki di setiap elemen lapisan masyarakat perlu dikumpulkan secara baik untuk bagaimana kemajuan NTT ini dapat berkembang pesat sesuai dengan apa yang kemudian kita impikan. Pemuda yang baik adalah pemuda yang bagaimana bisa berpikir untuk bagaimana memajukan bangsa dan provinsinya. Bukan pemuda yang tidak baik lantas dia berdiri dan bermalas-malasan untuk bagaimana berpikir secara individual. Namun untuk bagaimana memajukan NTT, memajukan seluruh bangsa ini. Jika memajukan NTT maka Indonesia ini akan maju, karena kontribusi kemiskinan terbesar peringkat ketiga atau keempat kalau tidak salah, NTT menyumbang kemiskinan terbesar untuk Indonesia. Oleh karena itu, ini menjadi peran penting untuk bagaimana kerja kolaboratif seluruh OKP, seluruh organisasi yang berada di Nusa Tenggara Timur. Ini perlu kita rawat kerja kolaboratif. Pada kesempatan hari ini juga ada momentum besar yang kemudian hadir di tengah kita, namun diselingi dengan kegiatan pelantikan ini, Tanwir Muhammadiyah dan Milad Muhammadiyah. Ini merupakan kegiatan besar yang berskala nasional, kemudian hadir di sini. Saya teringat akan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hadir kurang lebih 35 tahun, namun kehadiran kakandaku Rian Betra Delja mungkin ini menjadi pintu masuk, karena Muhammadiyah sudah menyelenggarakan kegiatan Tanwir di Nusa Tenggara Timur. Paling tidak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berkelanjutannya, bagaimana agenda-agenda nasional bisa menjadi, NTT bisa menjadikan rumah atau menjadi poin tawar bagaimana membangun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini secara baik. Mungkin pada kesempatan ini kami hanya bisa menyampaikan hal ini, dan pada kesempatan hari ini juga kami meminta kepada Kakanda Ketua Umum untuk bisa memberikan amanat sekaligus memberi arahan untuk bagaimana kemajuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Nusa Tenggara Timur ini. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, 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 abadi perjuangan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kepada Kakanda Rian Betra di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kakanda Sekretaris Jenderal sekaligus anggota DPRD Junedi yang luar biasa sudah memberikan salah satu aksi konkret dalam bentuk diaspora kader, utamanya di ranah politik. Semoga ke depan akan lebih banyak lagi angkatan muda Muhammadiyah NTT yang mampu berekspansi, menambah ladang-ladang diaspora, utamanya untuk mempopulerkan
Muhammadiyah sekaligus memberi manfaat untuk NTT. Yang saya hormati Bang Amin, saya beberapa kali bertemu dengan beliau di Jakarta juga. Saya sependapat dengan Ketun Cakti, memang ganteng beliau di atas rata-rata. Untuk komisioner Bawaslu, Kak, terima kasih. Kemudian Ketua DPW GP Ansor, terima kasih Kakak sudah berkunjung di IMM. Ini saya kira bukan hal yang biasa. Kalau saya saking dekatnya bergaul dengan teman-teman NU, istri saya ambil dari PBI. Jadi anak saya itu statutannya Muhammadiyah NU. Kita persilahkan di waktu dia balik nanti memilih ikut Muhammadiyah atau ikut NU. Tapi kayaknya dia Muhammadiyah karena sering pakai baju merah kayak bapak. Kemudian yang saya hormati Ketua DPD IMM 2024-2026 Bunda Cakti, Ketua DPD IMM Komisioner Imawan Taslim Rupa. Semoga setelah komisioner ini mampu berdiaspora, mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang saya hormati ada sahabat saya di ujung sana, Haji Abdullah Toda MAG, satu-satunya pengurus OPP 2021-2023 yang sudah haji, ya, Pak Haji Toda. Beliau menyampaikan, Ketum, saya mau berdakwah utamanya kepada 3T. Kalau saya ini kan bukan Gus, untuk Kiai pun perlu beberapa tahun lagi. Jadi saya bilang supaya doanya sama makbulnya haji. Makanya kemarin mau haji, semoga doanya semakin makbul. Pulang kampung langsung dapat istri. Memang Zam-Zam ini canggih. Kemudian ada Pak Jailani Tong juga, saya lihat kacamatanya mengkilat sekali. Ini teman-teman DPP waktu 2018-2021 yang saya kira masih ganteng dan luar biasa. Ada juga teman angkatan diambil saya, dia Senegal. Ya, saya diambil bersama beliau di Kota Palembang tahun 2017. Imawan dan Imawati yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Semoga berkat rahmat ilahi selalu melimpahi perjuangan kita semua. Atas nama DPP IMM, ya saya lupa ada sekjen saya di sini, M. Zaki Umarok. Jadi DPP IMM ini sudah 2 kali punya sekjen yang bernama Zaki. Ada juga yang bilang saya itu sekjen tidak ganti-ganti kan? Ganti, namanya beda tapi postur tubuhnya tidak sama. Kalau orang Zaki yang lalu itu kempal gemoy kayak saya. Kalau sekarang dia agak minimalis. Badannya agak minimalis tapi gerakannya luar biasa. Atas nama Dewan Pimpinan Pusat saya mengucapkan selamat kepada DPD NTT 2024-2026. Semoga amanah ini bisa dijalankan dengan baik, bisa ditingkatkan lebih agresif dan produktif lagi. NTT tidak pernah mengutus kadernya di nasional yang selalu menjadi salah satu tokoh yang kita tunggu-tunggu. Dulu ada Om Jailani Tong, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Haji Toda, kemarin dilanjutkan lagi oleh Mukmin Amsidi. Kita berharap tokoh-tokoh
kualitas keseriusan dalam berorganisasi menjadi salah satu kunci bagaimana bisa terus-menerus mempertahankan tradisi baik. Saya bersyukur punya ketua bidang organisasi Bapak Haji Toda ini yang membuat rapi DPP YMN, yang membuat kita bekerja itu adalah Bapak Haji Toda selama 20 tahun. Jadi luar biasa kontribusi kader-kader NTT untuk YMN ini luar biasa, dan itu akan menjadi catatan sejarah positif yang akan terus dibaca dari generasi ke generasi. Maka seperti ayat yang saya sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Tuhan yang menghidupkan kita, mematikan kita, yang menguji kita, siapa yang lebih bagus amal. Siapa jadi bagian terpenting dalam mensukseskan ikatan mahasiswa. Saya berharap tradisi ini harus tumbuh dan kembang. Jangan pernah ragu. Kalau persoalan konflik di organisasi semuanya mengalami, tapi jangan jadikan itu sebagai ganjalan agar kita tidak produktif. Saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Cakti. IMM saja merubah bangsa ini tidak cukup, apalagi kita bisa berada di dalamnya. IMM saja merubah NTT pun agak sulit, apalagi kita yang bercerai-berai di dalam. Persoalan kompetisi itu pasti akan melahirkan ketidakenakan, akan melahirkan keenakan bagi yang mendapatkannya. Tetapi ada kalanya semua itu kita sudahi dan kita kembali pulang. Rumah besar kita yaitu rumah ikatan mahasiswa. Maka saya selalu menyampaikan harus bareng-bareng. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Harus bareng-bareng. Dan alhamdulillah di usia YMM 60 tahun. Nah, ini saya katakan YMM ini bukan organisasi kemarin sore. YMM ini sudah hadir selama 60 tahun lamanya. Jadi teman-teman sekalian yang berproses di YMM mestinya harus lebih serius menghadiahkan kemakmuran itu sendiri. Seperti tema ini, kita harus tidak bisa hanya sekedar berjuang dalam tatanan teori, tapi harus tampak berjuang. Kita tidak hanya bisa dalam tatanan solid di dalam teori, tapi harus tampak solid, walaupun agak sulit. Tetapi kita solid saja belum bisa merubah banyak hal, apalagi kita terpecah belah. Maka saya selalu mengingatkan kepada semua kader, mari kita menjadi orang yang dewasa. Mari kita menjadi orang-orang yang penuh petunjuk sebagaimana tuanya organisasi kita ini. Dan alhamdulillah sekarang yang itu sudah berada di 35 provinsi, 352 kabupaten kota, 3.262 komisariat, artinya 3.262 fakultas yang ada di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi IMM ini secara ekosistem politik dia luar biasa, ekosistem ekonomi luar biasa, ekosistem dakwah dia luar biasa. Betapa luar biasanya ikatan kita, betapa mahalnya ikatan kita gadaikan hanya perihal hal konflik biasa. Mari kita tumbuhkan jiwa-jiwa dewasa dalam diri kita. Ini yang selalu saya sampaikan kepada kawan. Tadi kata Tasdik, Muhammadiyah sudah melaksanakan tampil di sini. Tapi kalau bisa ya juga harus tampil di sini, ya kan? Saya jawab dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau semakin lama DPD YMM NTT ini semakin berkembang, bolehlah kita tampil di sini. Selama 1 tahun ini harus menampakkan kekompakan, kesolidan, kesiapan, dan itu menjadi penting. Muhammadiyah ini dalam melaksanakan kerja-kerja organisasinya mesti serius. Coba
Tanwir ini betapa seriusnya melaksanakan itu. Muhammadiyah serius itu pasti karena otom-otomnya serius. Kalau ingin Tanwir di sini serius, maka semua kader YPMC NTT harus menampakkan keseriusannya, standarisasinya jelas, harus kompak dan harus bareng-bareng. Kalau nggak kompak, jangan Tanwir. DAD saja susah mesti. Maka kita harus kompak. Dan alhamdulillah sekarang alumni IMM di kementerian itu ada 6 orang. Selama ini tidak pernah. Sudah 2 periode tidak pernah. Sekarang sudah ada 6 orang. Kemarin Ketua Umum mantan Ketua Umum DPP IMM Mas Ali Motoirin sudah terpilih juga sebagai Wakil Wali Kota Malang. Dan beberapa kepala daerah. Artinya IMM ini sudah mulai lebih percaya diri. Karena selama ini pandangannya selalu tertumpuk pada pena dan buku. Itu doktrin-doktrin klasik yang membuat kita tidak maju. Sebagai organisasi, IMM ini tugasnya hanya membaca dan menulis. Saya selalu katakan, kalau hanya membaca dan menulis, tidak usah jadi kader IMM, kita masih bisa. Karena ada tugas-tugas sosial, ada tugas-tugas kemasyarakatan, ada tugas-tugas spiritual yang itu melampaui tugas-tugas individu tadi. Maka ini yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Terus saya juga bahagia dan disampaikan oleh Cakti di sini banyak juga mahasiswa-mahasiswa kita yang dari saudara-saudara kita yang Kristen mungkin yang berkuliah dan menjadi bagian dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di kemarin saya ke Sorong juga begitu, ke Manado juga begitu. Artinya IMM ini sudah mulai diterima di semua sektor. Karena memang IMM ini tujuannya adalah kemanusiaan sama seperti Bapak kandungnya Muhammadiyah. Karena bagi IMM rahmatan lil alamin mesti melampaui rahmatan lil muslimin. Jadi semua di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kita ada. Makanya nanti tanggal 14 itu ada namanya IMM Interfaith. Jadi semua anggota-anggota IMM yang berlatar belakang dari agama manapun akan berkumpul di Bali selama 3 hari. Itu akan menyokong. Artinya kebanggaan Muhammadiyah itu tidak hanya bagi si Muslim, tapi bagi semua. Itu yang saya sampaikan dari rahmatan lil alamin melampaui rahmatan lil muslim. Oleh karena itu, spirit ini jangan pernah padam. Spirit ini harus tetap kita diasporakan, harus tetap menjadi bagian DNA yang sangat penting bagi tubuh ikatan kita. Semua ke depan ikatan kita menyongsong 1 abad usianya penuh dengan kegemilangan-kegemilangan, jauh dari kekandasan dan kegagalan-kegagalan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ini pertama kali di NTT, dan NTT istimewa. Kami saja, Kupang dia disebut, padahal ini bandara di Kupang dong. Tapi saya akan ke Kangi kayaknya. Kita akan naik sekarang. Terima kasih Bapak Wali Kota semua. Salah dan jaga mohon maaf karena waktu kita yang terbatas. Semoga ini adalah awal untuk kita membangun jembatan hati, dan semoga momen ini tidak terakhir kalinya saya NTT. Maka mari kita sama-sama berjuang bersama agar Tanwir DPP IMM akan kita bawa ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara sambutan selanjutnya akan disampaikan
yang saya hormati kakandaku, panutanku juga dulu, kakanda Ismail Jesmau, yang saya hormati kakanda Amin Tahir yang sudah mengkaderkan saya, saudaraku Komisioner Bawaslu, saudara Sulati Anas, senior saya Junaid Arsyad, Kabinda, kakanda Ibnu, sahabat terbaikku Haji Azhar Zoe. Sahabat, kita ini berangkat sama-sama kuliah di angkatan yang sama, di kampus yang sama, hanya kita berbeda organisasi. Perbedaan yang kedua, sahabat sudah haji, saya belum. Perbedaan yang ketiga, saya DPR, sahabat belum. Dan juga Ibu Sekretaris Ansor Eja Acar. Singkatnya, Ketua sekaligus pengurus DPD IMMTT yang baru saja dikukuhkan, dan juga Ketua Demisioner. Seingat saya, di 19 tahun yang lalu, Ketua Umum itu khusus untuk DPP ya. Kalau yang DPD dengan cabang itu masih ketua, masih sama dengan sampai sekarang ya Pak? Tidak ada. Ya. Tentu kenapa saya harus memakai baju merah di sore hari ini? Tadi saya sudah mengenakan pakaian batik seperti kakak Amin Tahir, tapi istri tercinta saya menegur saya. Dia bilang ini kan kegiatan IMM. Saya maksudnya oh iya benar. Sehingga saya bilang kalau begitu ambil baju warna merah. Ya walaupun belum nikah, tapi saya harus pakai. Kenapa? Ini kebanggaan bagi saya. Saya merasa bangga sekali ketika 19 tahun lalu saya dikaderkan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang walaupun merah atau baju merah yang saya pakai sore hari ini adalah merah muda, tetapi intinya warna merah. Kenapa saya harus memakai warna merah ini? Agar spirit kader-kader Ikatan Mahasiswa di ETT itu tersalurkan. Artinya, seperti yang disampaikan oleh Ketum DPP IMM tadi, diaspora kader itu penting. Jangan hanya ada Junaidin, tetapi harus ada Junaidin yang lain. Berada di instansi-instansi atau lembaga-lembaga politik ataupun lembaga-lembaga lain. Dan jangan hanya ada Suhati Anas yang ada di komisioner, harus juga ada Suhati Anas yang lain-lain. Nanti ke depan, sahabatku Azhar, jangan bawa semua itu komisioner, bagi-bagi juga dengan kader-kader Muhammadiyah. Muhammadiyah mendirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu adalah sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berdakwah. Kenapa? Karena satu-satunya tokoh yang kaderisasinya berjenjang dan terus-menerus itu hanya ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang walaupun di otom yang lain itu ada, tetapi tidak sesering Muhammadiyah. Akan tetapi ingin saya sampaikan di Dinda Ketum dan Dinda Sekjen di sore hari ini, kadang kita kader-kader Ikatan Mahasiswa di ETT itu jarang dilirik oleh ayah-ayah kita, oleh amal-amal usaha kita. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi evaluasi bagi kita. Itu kenapa? Maka tugas kita sebagai kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memantaskan diri sebagai kader yang memang unggul dalam intelektual dan anggun dalam moral. Sehingga setiap sapaan dan salam, baik itu IMM ataupun pemuda, ada kalimat yang dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Sehingga diterjemahkan oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang hari ini telah menjadi Menteri Pendidikan, Bapak Profesor Mukti,
yang menyatakan bahwa Fastabiqul Khairat itu punya 4 dimensi. Nah, dimensi pertama adalah bagaimana kita melakukan fi'ul khairat, beramal soleh, sehingga menjadi kader Muhammadiyah, menjadi kader ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Mari kita melakukan amal soleh terhadap siapapun, apalagi sesama kader. Jangan jadikan kita sebagai kader yang suka mencari kesalahan-kesalahan teman yang lain. Jangan menjadi kader yang suka bermusuhan. Boleh berdinamika, tetapi dinamika itu sebagai pembelajaran untuk mendewasakan diri. Tetapi jangan jadikan dinamika sebagai musuh kita untuk terus-menerus yang membuat organisasi ini makin sulit. Adik-adikku yang saya hormati dan saya banggakan, tentu kami sebagai senior dalam hal ini, dalam organisasi Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan merasa bangga kepada kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ketika kader-kader itu menjadi kader-kader yang berkualitas. Kualitas itu akan dicari oleh semua orang. Kualitas itu akan dicari oleh semua instansi. Maka saya katakan bahwa pantaskanlah diri kita itu, bahwa kita layak. Ketika kita berada di mana, maka kita akan menjadi pembicaraan bagi orang lain, terutama dari sisi integritas kita. Sehingga saudara-saudaraku, adik-adikku, di kepemimpinan kalian 2 tahun ke depan, tunjukkanlah bahwa warna kita, bahwa kader kita Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah harus tampil beda. Mohon maaf sahabat ajaran, harus tampil beda, harus kita unggul, karena memang prinsip Muhammadiyah itu bahwa kita kokoh dalam keimanan dan kita cerdas dalam berpikir dan arif bijaksana dalam bersikap. Saya pikir itu saya tidak perlu terlalu banyak bicara. Nanti ketum Rian nanti bilang, senior itu terlalu banyak bicara, ini kan kami. Maka dari itu semoga kedepannya terus membangun kebersamaan ini. Jangan bosan-bosan untuk bersilaturahim dengan senior-senior. Jangan hanya 1-2 senior saja. Ada banyak senior-senior yang ada di NTT. Sampaikan keluhan kalian, sampaikan permohonan kalian. Ketika ada persoalan, mari dibicarakan bersama-sama. Untuk itu saya akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.